Ya, di sini sekarang sedang bersama kita, di depan kita adalah Bapak Sirep. Nah, di sini silakan Bapak perkenalkan diri sebagai Pak Sirep Juragan Telur Jangkrik. Ya, perkenalkan saya Pak Sirep dari Peternak Jangkrik, Jawa Timur ya. Oke, nah, ya sekarang Pak Sirep, saya tunjukkan cara-cara gimana beternak jangkrik. Dimulai dari kasih makan jangkrik. Pakannya sederhana saja ya. Kita gunakan ini untuk minum jangkriknya, yaitu pohon pisang, batang pohon pisang ini. Dan untuk makanannya kita gunakan sentrat ayam, pakanan ayam 5-11 ya, yang digiling dengan halus. Ini supaya jangkriknya cepat membesar. Tuh, nah, cara-caranya gini ya. Oke, kita masuk box. Nah, ini pun kita juga pakai buah pepaya. Ini pun dia juga makan untuk minumnya ya. Pak Sirep, kalau boleh tanya nih dari di sela-sela Bapak ngasih makan ya. Oke, di sini Bapak ini mulai ternak kapan ya? Maksudnya mulai dari usaha jangkrik seperti itu. Mulai ternak sudah lama ya, sekitar udah 4 tahunan lah. Oh, jadi ya, kita mulai dari nol itu ya, mulai kita berternak biasa, dan akhirnya kita mulai membuat telur sendirilah. Itu ya memerlukan waktu cukup lumayan lama. Seperti itu. Yeah. Jadi perlu 4 tahun. Jadi ini enggak hasil instan ya Pak, seperti itu. Ya, jadi kita mulai dari awal. Jadi ya agak susah sedikit, tapi sekarang ya tinggal sudah tahu semua cara, ya senang lah. Kalau mau usaha itu mesti ada jalan dengan senang. Oke, Bapak silahkan lanjutkan lagi tadi gimana prosesnya. Ya, kita prosesnya ya gini ya, kita simpannya untuk rumah jangkriknya kita gunakan tray penyimpanan telur ya. Nah, ini untuk tray penyimpanan telur. Mulai dari penetasan itu kita gunakan tingkatannya 2 tray saja dulu. Nah, jarak sekitar 10 hari atau 15 hari kita tambah lagi 1 tray. Nah, cara kasih makannya ya gitu, kita taruh saja macam ini, seperti ini ya. Nah, ini untuk sentrat, apa itu, sentrat ayam 5-11 yang digiling halus. Ini untuk minumnya ya kita gunakan buah pepaya juga bisa, batang pohon pisang juga bisa. Oh, jadi seperti itu ya, selain diimbangi dengan buah-buahan seperti ini, dan ada juga sentrat untuk biar jangkriknya sendiri itu ya, lebih besar atau cepat gimana? Perkembangannya ya, gitu. Semuanya biar cepat. Pak, kalau boleh tahu nih, di sini para penonton di sini juga penasaran bagaimana sih Bapak kok kepikiran awal mula dari ternak jangkrik itu sendiri dan sampai sekarang bisa menghasilkan telur kualitas yang baik. Nah, gimana Pak bisa ya, kasih dulu tahu itu gini ya, waktu itu kan kita ini susah, nah buat apa, semua sudah ada orang
maksudnya itu mau coba-coba kan juga banyak cara saya coba itu tapi tak berhasil. Nah mulai itu kita coba beternak ini, jangkrik ini ya mulanya ya susah sedikit lah, tapi akhirnya ya begini, bisa alhamdulillah bisa besar kayak gini lah. Oh ya Pak, selain itu ini kan ini tadi yang kita lihat sekarang ini adalah jangkrik yang baru seperti itu, masih belum ada telurnya. Bisa Ya. Bapak tunjukin nggak di mana? Ya di sini yang Sudah sudah ada bertelur juga ada, mari ikut saya. Oke. Kita ikuti Bapak Sirep. Nah ini tempatnya untuk bertelur ya, medianya seperti ini. Kita gunakan pasir halus ya untuk media telurnya. Ini pakai loyang seperti ini medianya. Nah caranya ya gini, kita kasih makannya pakai batang pisang kalau yang sudah itu mulai bertelur, biar nggak kebanyakan minum air ya. Ini kan kandungan airnya cuma sedikit, jadi enggak kebanyakan minum, biar telurnya bagus. Oke, dan di sini juga sepertinya kuning-kuning ini masih dengan sama ya Pak? Yang Ini tadi? sama, ini sudah mulai kita kurangi dengan sentrat campuran ya, maksudnya sudah campuran, enggak murni 511, tapi sudah dicampur dengan sentrat BP ini. Ini macam sentratnya agak murah sedikit lah, Seperti itu. enggak sama dengan yang masih perkembangan itu. Kalau ini batang-batang ini tetap Sudah, ini batangnya pakai batang pepaya ya, Mbak. Batang pepaya kan untuk mengurangi air yang banyak, kan airnya kandungannya cuma sedikit, ini kan biar bertelurnya bagus, enggak kebanyakan itu ya buang air dia. Oh, kalau boleh tahu berarti ini perbedaannya yang mulai dari jangkrik kecil tidak masih memakai buah pepaya Ya, untuk minumnya, dan kalau yang sudah ukuran seperti ini pakai baru batangnya pakai seperti itu. batangnya ya, batang pepayanya. Kalau kita pakai batang pisang atau buah pepaya terlalu banyak keluar, buang airnya kan, buang kotorannya kan lembek dah, Mbak. Jadi nggak bagus untuk bertelurnya. Oh iya, Bapak, saya boleh tanya lagi nih. Nah, ini kalau mengetahui isi box, maksudnya per kotaknya ini penuh dengan telurnya bagaimana, Pak? Ini ya kita tunjukkan. Nah ini kan sudah nampak. Nah ini di sini ada putih-putih ini. Nih panjang-panjang ini. Ini kalau kelihatan dari mata sangat jelas ya. Kalau Iya. di kamera mungkin sedikit kurang jelas, tapi Ini di sini jelas, jelas ya. sekali. Kita zoom. Oke, Sana iya. kelihatan kan ini kilat-kilat ini semua telurnya. Oh iya, kalau boleh tahu lagi nih, bagi infonya Pak, untuk biasanya satu kotak seperti ini pergantian medianya berapa hari ya, atau nunggu gitu? Ini setiap hari ya Mbak. Kita mulai dari pagi ya, pagi kita ganti, kita masukkan medianya. Nah terus kita kasih makan. Besoknya pagi kita ambil naik, kita ganti yang baru, media yang baru, begitu. Jadi setiap hari. Oh, setiap hari, jadi Iya. setiap hari ada beberapa media yang harus diganti seperti ini. Kita medianya satu bak itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 media ya untuk bertelurnya itu. Oh, jadi setiap box seperti ini ada 14 media ya Pak? Iya. Dengan ukuran 12 cm sama lebarnya 10 cm ya. Apa 8 cm.
20 cm ya, sama 30 cm. Terus Pak, ini nih boleh dong minta tipsnya bagaimana cara ternak jangkrik yang baik dan bisa menghasilkan kualitas telur jangkrik yang super seperti yang dimiliki dari Bapak Sirap ini. Ya begini ya, kita utamakan kebersihan juga perlu ya. Setiap kita itu sudah membesar jangkriknya, kita mulai buang kotorannya bawah, kotorannya dibuang, lalu rapikan balik, susun balik, begitu ya. Kalau kita biarkan kotorannya, akhirnya jangkriknya nggak bagus, perkembangannya juga bisa mati-mati, begitu Mbak. Jadi makanannya perlu diperhatikan juga, jangan terlalu banyak kasih minum. Makanannya harus pakai itulah, pakai pohon pisang sama itu buah pepaya, bisa bagus itu. Oh, jadi seperti itu ya teman-teman. Iya. Tips dari Bapak Sirap. Nah, ini nih karena tipsnya tadi udah, jadi oh ya tadi katanya Pak Sirap mau nunjukin ke kita proses dari memotong salah satu ini apa namanya pohon pepaya ya. Ya. Ya, kita tunjukin caranya. Ayo kita ikutin. Ini Mbak, kita tunjukkan batang pepaya, batang pisang, dan buah pepayanya ya. Ini pepayanya yang masih muda ya, Ya, Pak? yang masih muda. Kalau yang masak nggak bisa ya. Itu terlalu lembek, jadi kebanyakan buang air ya. Jadi airnya lembek. Nah, ini batang yang sudah tidak berbuah juga bisa pakai. Nah, itu pisang-pisang yang habis berbuah kita pakai juga. Tidak perlu yang fresh ya, maksudnya ya sudah dipanen buahnya kita bisa pakai. Mas ya, berhenti dulu Mas ya. Kita tunjukin dulu. Ini salah satu karyawan Bapak ya? Iya, ini karyawan Bapak, Pak Agus namanya. Ini banyak rajin orangnya ini. Iya, Pak. Nah, ini Di sini Pak Agus sedang memotong batang pisang untuk kita kasih makan yang baru berkembang ya, baru netas berapa hari, 20 hari tadi ya. seperti itu ya Pak, di situ itu ya? Ya, kita potong ukurannya sejengkal lah, ukuran sebesar tempat telur itu tray itu ya. Baik. Jadi ukurannya sudah sejengkal cukup lah. Jadi kita tunjukin cara untuk memotong-motong batangnya pepaya. Ini pun sama, kita potong pendek-pendek ya, ukurannya sejengkal. Nah, kita belah begini, kita potong size-nya seperti ini. Jangan besar, terlalu besar nggak bisa makan nanti, ya, susah ya. untuk dimakan. Potongnya pakai gini. Nah, ukurannya segini-segini nih. Ya kan senang menggigit, kalau tebal-tebal susah menggigitnya nanti. Gigitnya. Ya, muatannya apalagi Mbak? Oh, ini tadi dari Bapak Sirap tadi kan Ya. memotong kecil-kecil, jadi ukurannya harus sesuai seperti itu dan tebalnya juga harus diukur ya Pak? Ya, nggak terlalu diukur juga ya. Yang penting jangan terlalu tebal sudah ya. Seperti Sekian itu. ya. Yang penting jangan terlalu tebal biar senang untuk dimakan ya. Karena kalau tebal-tebal nanti tidak habis, besok mau buang pun sayang. Dan sisanya kan ya
seperti itu. Ya. Pak, boleh tahu dong, ini nih juga untuk para pemula, motivasinya apa agar telaten dalam memulai usaha seperti ini? Ya kita kalau mau mulai usaha itu jangan takut gagal. Yang penting kita harus berusaha. Jangan satu kali gagal nanti takut tidak mau berusaha, akhirnya ya berusaha apapun kalau satu kali gagal takut tidak akan jadi sukses. Gitu ya. Itu. Jadi intinya harus jangan takut gagal. Selain itu kesabaran juga perlu. Iya, Pak, kesabaran dalam perlu. itu, Pak? Kita harus berusaha dan kita harus apa ya? Saya banyak-banyak berdoa lah. Seperti itu. Gitu. Oh ya Pak, keluh kesahnya nih Pak, tadi saya lupa nih selama jadi peternak sukses seperti sekarang ini, kendala-kendala yang Bapak hadapi selama ini apa sih dalam beternak jangkrik ini? Ya telur kendalanya ya itulah hama dari ulat-ulat dalam jangkrik itu, terkadang ya ulatnya banyak itu kan ya nanti bertelurnya juga agak kurang lah gitu. Oh, jadi Harus itu media harus bersih juga lah, kalau kurang kita perhatikan akhirnya berkembang biaklah itu ulat-ulat itu jangkrik itu kan banyak juga ya. jadi kebersihan kandang juga harus dijaga ya Pak Iya ya. begitu ya. Untuk masalah ini Pak, itu di situ ada tumpukan karung. Nah, itu apa sih Pak? Nah itu kita habis ambil dari media itu dalam box, itu telurnya kita simpan dulu dalam karung. Untuk perkembangan telur itu biar berkembang dengan bagus, biar semua bisa menetas akhirnya gitu. Ditaruh karung gitu dulu. Iya, Nunggu kita berapa simpan lama ya, Pak? sekitar 6 hari ya. Baru kita cuci, kita ambil telurnya gitu. Itu kita simpan dulu. Ya kan akhirnya berkembang, ya akan membesar begitu. Dan selama 6 hari itu kita sudah boleh kita ambil, akhirnya kan bagus dia. Iya. Kalau langsung kita saring itu kan tidak bisa menetas. Kalau dari box langsung kita saring begitu. Seperti itu. Jadi seperti itu petuah-petuah dari Pak Sirep untuk kalian yang pemula atau baru mulai usaha ternak jangkrik, silakan. Nah ini Pak, ya ini egg tray ya Pak? Ya ini bekasnya kita kumpulkan lagi, nanti lepas itu kita jemur ya. Kita pakai balik lagi yang masih bagus-bagus gitu. Oh, jadi lebih efisien dan hemat juga ya? Ya, kita perlu penghematan juga, nggak selalu baru lah. Nanti kita yang sudah tidak dimakan jangkrik itu kita ambil, yang bagus-bagus kita jemur, nah kita pakai balik begitu. Terus untuk pengganti media egg tray-nya ini gimana Pak di boxnya itu? Kalau udah rusak atau nunggu? Ya nunggu itu telurnya sudah habis bertelur ya, jangkriknya sudah habis bertelur ya, kita bongkar. Nah, kita ambil traynya, kita kumpulkan balik juga gitu. Mungkin sekitar mulai dari bertelur sekitar 1 bulan lebih lah, mungkin 40 hari gitulah. Jadi itu masa aktifnya Masa aktif jangkrik? bertelur ya. Oh seperti itu. Jadi yang penting kita cara pemakannya bagus, itu jangkrik akan lama bertelurnya, kita rawatannya bagus. Kalau kita rawatannya nggak bagus ya sebentar aja, enggak sampai 1 bulan udah habis. oh itu jadi semua dari segi perawatan, Iya, dari perawatan, segi makan. itu mempengaruhi usia jangkrik juga? Iya, betul. Oh seperti itu teman-teman. Jadi agar jangkrik kalian lebih bertahan lama sedikit dan menghasilkan telurnya yang bagus, nah jadi untuk masalah makan juga harus diperhatikan. Selain makan dan juga kebersihan kandang yang utama seperti itu ya Pak? Iya betul Pak. Oke. Wah Pak Sirep benar-benar sukses. Ya. Bisa lihat sendiri ada beberapa box yang dimiliki beliau. Boleh saya keliling melihat Pak? Nah, box-boxnya? boleh. Silakan Pak. Silakan keliling. Nanti Bapak tunggu ya. Iya. Ini kipas ini dan untuk apa ya Pak ya? Itu untuk penjemuran telurnya dari itu penyaringan ya Mbak. Kita habis menyaring telurnya itu kan basah kan, kena air, jadi kita keringkan pakai kipas. Seperti itu. Gitu ya. Jadi saya akan tunjukin ke kalian
Ini beberapa box yang dimiliki Pak Sirap. Ini jangkrik yang masih baru seperti beliau katakan tadi. Makannya masih menggunakan buah pepaya yang masih muda. Oh ya Pak, ini nih ada hal kecil lagi yang pengen saya tahu. Ini di ujung setiap Iya, Pak. boxnya ini kasih apa Pak ya? Kayak Oh, ini biar mangkok itu gitu. ya, kita kasih itu apa mangkok plastik ya. Ya. Kita taruh kayak kasih apa uli ya, bekas uli bekas itu, uli motor itu. Oil motor lah. Kita taruh biar itu semut-semut nggak naik. Nanti kalau semut naik itu bisa merusak itu perkembangan jangkrik ya. Seperti itu. Iya. Jadi ini salah satu tips juga buat Iya, kalian bisa menggunakan oli motor bekas ya Pak? Iya, oil motor bekas. Nggak pakai air juga bisa. Tapi yang bagus ya pakai oil motor. Wah, jadi Pak Sirap ini benar-benar sudah profesional dalam Udah 4 tahun ya, Pak. Oh ya, beliau sudah 4 tahun, jadi kalian bisa ikuti saran-saran dan tips yang beliau berikan. Nah, jadi pakai seperti itu. Oke, kita lanjutin room tour. Yang di belakang itu tempat apa Pak ya kalau boleh tahu? Yang mana? Di belakang ujung itu sepertinya ada. Oh, itu tong untuk pembuangan itu kotorannya jangkrik ya, Mbak. Kalau proses pemisahan telurnya masih di sini juga? Apanya? Untuk proses pemisahan telurnya maksudnya pengumpulan. Iya. Nanti kita simpan dalam bak, terus kita masukkan itu dalam karung begitu ya. Kita ambil, kita masukkan, kumpulkan, kita buang kotorannya jangkrik, kita masukkan dalam bak besar, nanti terus kita masukkan dalam karung ya sekitar berapa ya, sekitar 5 kilonan lah, apa 3 kilo gitu kita simpannya dalam karung itu. Hanya itu, kalau kita banyak-banyak nanti juga susah berkembangnya telur itu kalau kita simpan karung banyak-banyak. Jadi Pak Sirap ini nggak memulai usahanya ini dari langsung sukses segitu, beliau juga Ya jatuh mengalami bangun, jatuh Mbak. bangun. Iya, Oh, betul. seperti itu. Kita harus Kuncinya sabar ya Pak ya. ya sabar dan berusaha lah. Jangan pantang menyerah gitu ya. Seperti yang beliau katakan lagi, sabar jangan pantang menyerah. Oke. Di sini beliau memiliki banyak box. Wah, box Ya, ini isinya sekitar- jangkrik semua. Kita 50 box lah, 45 apa berapa ini. Ya. Kita kemana lagi nih Pak? Ya, kita lihat apa yang perlu. Tahu kita lihat itu isi dalam karungnya telur juga bisa. Oh, boleh. Jadi belum dikasih tahu. Nah ini loh, Mbak, kita simpannya dalam karung itu untuk perkembangan telurnya jangan terlalu banyak kalau menyimpan itu. Ya sekitar beratnya 5 kiloan lah atau 4 kilo gitu ya. Nah kita 3 hari sekali kita aduk ya dia punya itu.
Saya akan mendekat ya Pak ini. Ya, kita tunjukkan telurnya. Nah, ini bisa nampak kan telurnya? Iya, kalau dilihat dengan mata langsung kelihatan sekali nih. Ini banyak, ini sudah mulai membesar ini telurnya. Ini banyak sekali nih. Ada ribuan Semua ya. isinya telur ini. Nah, ini telur semua ini. Nah, jadi tumpukan di sini teman-teman bisa lihat juga di sini ada telur. Semua telur ini tumpukannya. Nah, telur yang akan siap disaring untuk tahap selanjutnya. Nah, sebelum ini selesai Pak nih, saya mau minta dong pesan buat para peternak pemula bagaimana biar sukses dalam menghasilkan telur jangkrik yang berkualitas seperti punya Bapak Sirap itu bagaimana? Ya, yang intinya ya kita jangan pantang menyerah, berusaha, dan kita juga harus utamakan cara itu pakannya, dan kita harus steril ya, tempatnya harus steril begitu ya, biar hama-hama ulat itu enggak banyak, mesti kita sukses. Oke, seperti itu ya. Kita perhatikan semua. Oke Pak Sirap, terima kasih sekali lagi untuk hari ini tentang ilmu yang bermanfaat untuk diberikan kepada para peternak pemula. Jadi kuncinya harus sabar. Sabar, tekun, berusaha, begitulah. Oke, terima kasih Pak Sirap sekali lagi hari ini. Sama-sama. Semoga sukses untuk pemula-pemula. Bisa juga kalau mau order telur, terus hubungi kami Pak Sirap juga bisa. Iya, jangan lupa seperti itu ya. Kita juga supply banyak ini. Oke, siap Pak, saya akan bantu juga di sini. Untuk yang mau order telur jangkrik yang berkualitas baik dan super seperti yang dimiliki oleh Bapak Sirap, nah setelah langsung tuh kalian bisa hubungi nomor WA Bapak Sirap, yaitu 085 704 502 121. Sekali lagi, beli telur jangkrik dengan kualitas super hanya di Sirap Juragan Telur Jangkrik dengan nomor 085 704 502 121. Oke, terima kasih Pak Sirap, terima kasih sekali lagi ya. Ya, sama-sama Mbak, semoga sukses. Ya, terima kasih.